kami menghampiri kekudusan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat kami. Dan ketika Tuhan melawat kami percaya sesuatu terjadi dalam hidup kami. Engkau mengubah kami menjadi seperti-Mu, menjadi seperti putra-Mu Yesus Kristus. Dan karena kuasa dan pekerjaan Roh Kudus yang secara luar biasa bekerja dalam hidup kami, maka hati kami pun diubah Tuhan. Seperti hati Kristus yang peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bapa Surgawi, karena itu kami ada di bait-Mu yang kudus pada pagi hari ini adalah juga wujud respon kami terhadap proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Supaya kami memiliki hati yang peduli kepada jiwa-jiwa. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah, ajar kami, bentuk kami, bawa kami untuk menggenapi rencana Allah di dunia ini. Sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Memberikan kami pengertian akan firman Allah. Tapi sekaligus juga kuasa. Supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami. Kami lembutkan hati kami. Berfirman-Lah Tuhan. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di minggu ini, minggu yang keempat, kepada kita diberikan kesempatan untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya minggu atau bulan-bulan misi. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-35. Alkitab saya Perjanjian Baru halaman 151. Yohanes 4 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan menerimanya dengan hati yang lembut. Lalu yang kedua, merenungkan firman siang dan malam. Yang ketiga juga sangat penting, tidak hanya merenungkan dan menerima, tetapi melakukan firman. Lalu yang terakhir, membagikannya kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, di tema kita minggu ini dengan tegas disebutkan, inilah waktunya. Waktu untuk menuai telah tiba. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman ini kepada murid-murid, pada saat itu mungkin murid-murid berpikir bahwa tuaian itu masih jauh ke depan. Waktu untuk menuai masih lama. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah matang
yang sudah menguning untuk dituai. Dengan kata lain, Yesus hendak menegaskan kepada murid-murid, bukan 4 bulan yang akan datang. Ini saatnya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau ini saat yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menuai, maka saudara-saudara yang kekasih, kita perlu sungguh-sungguh menyadari dalam hati kita bahwa yang pertama, Tuhan sedang menaruh beban, bahkan juga tidak hanya sekedar beban, tetapi juga satu kesempatan yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Sekali lagi dengar, Tuhan meletakkan di hati kita satu kesempatan besar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekeliling kita. Tidak jauh-jauh untuk menjangkau jiwa-jiwa, kita tidak harus ke Wonogiri, tetapi yang ada di sekeliling kita. Kemana kita pergi, di situ ada jiwa-jiwa yang harus kita jangkau, sebab mereka sedang berlari menuju kepada kebinasaan, membutuhkan anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu binasa, tapi mereka menjadi orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, yang kedua perlu kita sadari, ini waktunya Tuhan meletakkan di dalam hati kita supaya kita bekerja dengan giat. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, Yesus sedang lelah, Yesus sedang lapar, dan karena itu murid-muridnya sedang pergi ke dalam kota untuk mencari makan. Tetapi ketika Yesus mendapat melihat satu kesempatan, dia tidak membuang kesempatan itu dengan percuma. Dia melihat seorang wanita dan dia butuh sesuatu. Dan Yesus mendekati dengan pola yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, pola yang Yesus lakukan adalah pola yang merendahkan hati. Dan karena itu Yesus meminta air kepada wanita ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau di hati kita sedang dibangun oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan bekerja keras dan tekun. Saudara, saya mengajak jemaat untuk mulai rendah hati. Jangan datang dengan pola sepertinya kita lebih hebat di atas, lalu menyampaikan sesuatu, apalagi kalau yang kita sampaikan itu bentuk penghakiman yang mengatakan bahwa dia akan masuk neraka, kita masuk surga. Itu susah untuk diterima. Mari kita belajar kepada Yesus, bekerja keras untuk mencari kalimat yang pas untuk memulai. Karena itu Yesus meminta air. Orang yang meminta itu statusnya lebih rendah dibandingkan dengan kepada siapa dia meminta. Karena itu tidak ada tangan yang meminta di atas. Minta dong, enggak. Tapi tangannya di bawah, minta. Saudara yang kekasih, yang ketiga, ini waktunya Tuhan meletakkan dalam hati kita hal yang sangat indah, yaitu apa? Kerinduan untuk membawa berkas-berkas. Pemazmur dengan tegas mencatat, orang yang menabur mencucurkan air mata.
Fokus kepada jiwa-jiwa saudara-saudara memang butuh pengorbanan. Karena itu pemazmur dari awal sudah mengingatkan, menabur, mencucurkan air mata. Dan menabur, berjalan maju. Mengapa menabur? Perlu mencucurkan air mata. Karena saudara-saudara yang kita jangkau bernilai sangat mahal. Orang kalau untuk sesuatu yang sangat mahal, kalaupun kerja keras dan mencucurkan air mata, dia akan kerjakan. Karena dia tahu hasil yang dia dapat mahal. Mengapa perlu berjalan maju? Menabur untuk menuai pada akhirnya. Karena pemazmur mengatakan orang seperti ini akan kembali membawa berkas-berkas. Saudara yang kekasih, otak kita jangan genit memahami firman Tuhan ini. Sebab banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa itu adalah menyangkut kepada hal-hal yang materi. Tuhan, khususnya Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, tidak fokus kepada hal-hal yang materi. Tetapi fokusnya jiwa-jiwa. Jadi berkas-berkas yang kita bawa ke lumbungnya Allah di surga itu adalah jiwa-jiwa. Perlu kerja keras. Perlu pengorbanan. Sekarang waktunya. Apa yang Tuhan maksudkan? Selain menaruh di hati kita 3 hal tadi. Lanjut. Yang pertama. Waktu untuk mengumpulkan tuaian itu sekarang. Tuhan Yesus sekali lagi melihat setiap kesempatan dan tidak membuang kesempatan. Dia tahu orang itu membutuhkan sesuatu. Dan Yesus datang kepadanya, tujuannya sebetulnya untuk memberikan sesuatu. Walaupun dia minta air, tetapi Yesus hendak memberikan air hidup. Kita tidak perlu menunggu 4 bulan, saudara-saudara. Tapi saya sangat percaya sekarang ini. Ketika kami melatih jemaat untuk misi. Kami memberikan pelatihan. Kami bersyukur salah seorang jemaat itu punya gairah yang luar biasa. Karena dia mengalami Tuhan. Saudara-saudara, ketika dia dibaptis, anaknya ikut kebaptisan itu. Lalu ketika saya membaptis ibu ini, anaknya melihat malaikat banyak banget turun di tempat baptisan itu. Lalu sementara dibaptis, anaknya teriak, "Mama, mama, dengar lagu enggak?" Ya memang kita nyanyi. Oh iya nak, lagu. Karena anaknya masih kecil, jadi waktu selesai dibaptis langsung teriak, mamanya respon. "Bukan ma, bukan lagu ini. Aku enggak ngerti bahasannya." Lalu dia memberitahukan, "Ma, malaikat banyak banget datang pada sore ini. Saat mama ditenggelamkan oleh Dedi." Mereka panggil saya Dedi. Ditenggelamkan oleh Dedi, malaikat banyak. Kita tahu itu malaikat Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan satu saja bertobat. Surga bagaimana? Sukacita. Nah ibu ini saudara-saudara kita latih juga untuk penginjilan. Dia menginjili mamanya. Tapi karena juga enggak berhasil, lalu saya tugaskan seorang hamba Tuhan, yuk bantu ibunya. Karena enggak ngerti bahasa Indonesia, maklum dari Pontianak masih bahasa yang saya lupa, kayak atau apa begitu, saya enggak tahu deh. Pontianak bahasa apa? Enggak ngerti. Saudara-saudara, ibunya lagi sakit keras. Jadi kita sedang bertarung sekarang ini. Saya mengajak seluruh jemaat untuk doa. Dan puji Tuhan, ketika ibu ini sakit, dia bilang saya mau terima Tuhan Yesus.
Sekarang waktunya kita perlu mengumpulkan jiwa-jiwa. Saya percaya Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat bagaimana mendekati setiap orang. Saya sangat percaya itu. Dan saya sangat percaya bukan hanya bagaimana mendekati, tapi Roh Kudus mengurapi setiap kalimat yang kita ucapkan. Sehingga yang membuat seseorang itu bertobat dan kita bisa bawa di lumbungnya Allah adalah Roh Allah sendiri, bukan manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku Paulus menabur, Apolos ngapain? Menyiram. Yang mengerjakan pertumbuhan siapa, saudara-saudara? Hanya Allah. Amin. Hanya diperlukan dari kita kemauan untuk bertindak. Tapi sekarang ini, saudara-saudara, saya prihatin. Ada banyak orang percaya, orang Kristen. Sebetulnya saya mau memutar ilustrasi, tapi karena terlalu panjang begitu, saya nggak bisa penggal. Ada banyak orang Kristen terlalu asik dengan ibadahnya, terlalu asik dengan dirinya, terlalu asik dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, lalai melihat jiwa-jiwa yang sedang berlari menuju kepada kebinasaan. Lari melihat jiwa-jiwa yang sedang tenggelam di dalam lautan kebinasaan. Terlalu banyak orang Kristen yang asik menyembah Tuhan, mengundang Tuhan hadir. Sampai nyanyinya saudara-saudara keren. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Udah nunggu lama gak datang. Diganti dikit lagu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa atau di lain hari. Jadi gitu. Padahal Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan. Ini waktunya mengumpulkan jiwa. Bagian kita hanya memberitakan. Bagian kita hanya mengajak. Bagian Tuhan yang akan membuat berita keselamatan itu menjadi berdampak luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Jarang orang Kristen menyadari ini karena mereka berpikir mereka sudah selamat. Dan konsep mereka mengenai selamat keliru. Ada banyak orang Kristen, semoga bukan jemaat Petamburan dan keluarga besarnya, berpikir bahwa selamat itu hanya menghindarkan neraka masuk surga. Ini pemahaman yang keliru. Selamat itu tidak hanya menghindari neraka masuk surga. Tetapi selamat itu adalah karya Allah yang luar biasa. Yang memulihkan manusia kita ini. Manusia yang berdosa. Manusia yang sudah rusak. Menjadi seperti manusia. Rancangan Allah. Rancangan Allah semula sangat luar biasa. Allah mencipta kita serupa, segambar dengan Allah. Allah memberikan rohnya sehingga manusia hidup. Bukan hanya itu, Allah memberkati manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, yang diberikan roh Allah sendiri. Supaya manusia menjadi rakan sekerja Allah, menghadirkan surga di bumi ini. Adam dan Hawa gagal. Bukan surga yang hadir, tapi iblis yang hadir. Karena iblis melalui ular menyampaikan firman iblis kepada Hawa. Lalu Hawa
lebih mendengar iblis dibandingkan Tuhan sendiri. Sekali lagi, karena kalau kita memahami bahwa selamat memulihkan manusia, lama kita menjadi manusia seperti rancangan Allah. Maka saudara-saudara yang kekasih, rancangan Allah terbesar. Rancangan Allah terbesar. Bahkan sebelum dunia dijadikan adalah menetapkan Yesus menjadi penebus. Manusia belum diciptakan, tapi Allah sudah merancang Yesus hadir menjadi penebus. Dan karena itu kalau kita betul-betul sudah dipulihkan menjadi manusia seperti rancangan Allah, kita harus betul-betul terlibat di dalam usaha penebusan Kristus. Dengan cara bagaimana? Hanya memberitakan, hanya menyampaikan. Terkadang caranya Tuhan, kalau Tuhan memimpin kita, kita nggak ngerti. Satu kali ketika saya penginjilan, saya hanya mengatakan begini kepada orang ini. Dia masih muda, pengusaha yang cukup berhasil. Dan kalau saudara pernah makan kerupuk merek Raja, King, dia pemiliknya. Lalu saya ngomong begini. Bro, Anda tidak punya banyak kesempatan lagi untuk bertobat. Dan kalau Anda mati, Anda pasti masuk neraka. Saya jarang penginjilan dengan cara itu. Tapi Tuhan ingatkan saya satu. Itu aja, karena dia pengusaha, sibuk banget. Saya nggak punya waktu yang banyak, apalagi dia. Dia sibuk banget. Jadi dengar bro, Anda punya kesempatan sekarang. Kalau enggak, Anda masuk neraka. Udah. Besoknya dia temui saya di rumah. Pak, saya nggak bisa tidur malam. Loh, kenapa? Omongan Bapak. Oh betul, serius. Anda punya kesempatan, tidak banyak. Maksudnya apa? Ya Anda akan masuk neraka kalau mati. Kalau tidak bertobat, kalau tidak terima Tuhan Yesus. Dia pulang lagi. Besoknya datang lagi. Pak, saya nggak bisa tidur, udah 2 malam. Berarti saya katakan Tuhan ingin Anda bertobat secara serius. Puji Tuhan saudara-saudara, bertobat. Walaupun gak ke gereja kami. Tadinya saya berpikir puji Tuhan kalau ada pengusaha begitu ya di gereja ya. Yang kaya begitu. Tapi puji Tuhan gak ke gereja. Gak apa-apa. Maksud saya gak ke gereja kami. Dia masuk di gereja yang sangat besar di Serpong. Dan puji Tuhan sekeluarga bertobat. Hanya karena satu kalimat yang saya tahu diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Yang kedua, ini waktunya. Waktu apa maksudnya saudara-saudara? Waktu jiwa yang terhilang itu untuk diselamatkan. Ini waktunya. Mungkin saudara berkata, saya nggak tahu gimana caranya. Sederhana, saudara-saudara. Kalau setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya mau membayar harga. Cukup dengan hanya 2-3 menit. Setiap hari Anda doakan satu jiwa. Saya suka mengatakan kepada jemaat begini. Jemaat kalau berdoa khususnya untuk jiwa-jiwa. Jangan hanya meminta kepada Allah. Tetapi memerintahkan. Mengapa memerintahkan? Karena kita Petrus dengan jelas mencatat 1 Petrus pasal yang kedua. Kamu adalah imamat yang rajani. Sudah perhatikan. Ada 2 jabatan digabung jadi 1. Imam dan raja. Imam pekerjaannya paling utama apa? Mewakili umat untuk berdoa kepada Allah. Amin. Halo jemaat, amin. Sudah jadi imam? Saya suka mengatakan begini. Kalau jemaat tidak berdoa, mestinya imamat yang rajani. Tapi tidak berdoa, bukan imam, tapi imamat.
Ada yang tidak kenal Mamat? Lalu yang kedua raja. Raja kerjanya ngapain? Berkuasa, memerintah. Jadi kalau Kristus memberikan satu status baru, imamat yang rajani, doa kita memerintah. Doa kita doa yang memerintah. Tapi jangan pernah perintah Allah ya. Tidak boleh. Tapi perintahkan jiwa-jiwa bertobat. Jadi kalau yang Anda doakan, Pak Sitorus. Barangkali yang mendoakannya orang Batak. Karena orang Batak ini tahu kalau Pak Sitorus yang satu ini Kristen, tapi belum bertobat. Pekerjaannya masih rentenir. Kalau ada orang Batak di sini yang pekerjaannya rentenir, bertobat. Walaupun engkau sudah 5 tahun ke gereja Betel Petamburan. Kalau kerjamu rentenir, perlu bertobat. Kau nggak masuk surga. Nah ditahu, maaf kalau ada marga Sitorus di sini yang bukan rentenir, tapi yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Jadi kita perlu perintahkan. Dalam nama Yesus aku perintahkan Sitorus kau bertobat. Tinggalkan pekerjaan rentenir. Cari pekerjaan yang di mata Tuhan berkenan. Enggak sampai 2 menit kan? Halo? Amin. Berdoa. Untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Sebetulnya cukup sederhana. Satu, berdoa. Kita doakan yang pertama. Supaya Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Untuk bertemu dengan orang yang belum selamat. Yang saya tahu persis hatinya sebetulnya sudah dikerjakan. Bahkan sudah dibentuk oleh Allah untuk bertobat. Hanya belum tahu caranya. Karena itu Tuhan mengutus saudara supaya kita menyelamatkan jiwa yang terhilang ini melalui doa. Lalu doakan, perintahkan dalam nama Yesus. Dia selamat. Terbuka kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil. Tapi juga yang kedua, terbuka kesempatan bagi orang ini untuk mendengar Injil. Sederhana doanya. Saudara, doa yang ketiga, terbuka pikiran mereka untuk Injil. Jadi saya beritahukan 4 terbuka ya. Terbuka kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Terbuka kesempatan bagi orang itu untuk mendengar Injil. Tapi yang sangat perlu terbuka pikirannya untuk terima Injil. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan sekarang ini pikiran manusia dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini saudara-saudara paling berbahaya. Ilah zaman dulu agak berbeda. Ilah zaman dulu kuntilanak, sundel bolong begitu ya. Kalau ilah zaman sekarang ini sangat baik. Karena ilah zaman ini bernama gadget. HP yang canggih. Saya yakin jemaat kalau mau bepergian keluar kota, udah keluar dari rumah 100 meter ketinggalan HP. Coba jemaat melakukan apa? Balik lagi, ngambil HP. Kalau ketinggalan Alkitab, balik lagi enggak? Enggak. Puji Tuhan saudara jujur. Tapi ini tidak baik. Itu sudah menjadi ilah. Lalu orang bilang ke saya begini, Pak Pendeta susah amat ditelepon. Iya memang saya enggak selalu bawa HP. Tinggal HP di rumah saya bodoh amat. Gak jadi masalah. Tapi saya bertekad tidak melalaikan 1 hari pun tidak baca Alkitab. Minimal 3 pasal 1 hari. Kenapa Pak Pendeta susah ditelepon? Gak apa-apa. Jadi kalau mau telepon saya lebih bagus SMS. Kalau telepon belum tentu saya balas lagi karena kebanyakan. Tapi kalau SMS saya tahu siapa. Saya akan balas dan saya akan telepon. Pikiran mereka perlu dibukakan.
Dari apa? Dari belenggu ilah zaman ini. Itu sendiri yang mengakui loh. Udah jadi ilah kan. Iklan salah satu media itu tadi adalah connecting people. Tapi saya ngelihat saudara, saya suka mengamati perilaku. Malam-malam kalau udah capek, apalagi kalau khotbah sampai malam begitu ya. Perlu juga hamba Tuhan rekreasi ya. Puji Tuhan saya dekat dengan tempat rekreasi di Gading Serpong. Jadi minggu malam saya ajak istri, saya udah capek, yuk kita ke mall dulu. Saya yakin tidak ada ibu-ibu yang menolak diajak di mall. Istri saya rekreasinya di mall, pokoknya pergi begitu. Kita makan, lalu dengar musik. Di Gading Serpong itu kalau minggu malam selalu ada live music. Ini kita dengar. Saya ngelihat satu keluarga, 5 orang. Bapak, ibu, ada 3 orang anak. Makan bersama. Tetapi 5-limanya tidak saling bertegur sapa sedikit pun. Asik dengan HP. 5-limanya. Ketika bapaknya bilang, iya apa-apa. Sesudah itu asik lagi. Jadi kita perlu berdoa supaya pikiran mereka dibukakan dari belenggu ilah zaman ini. Ilah zaman yang kedua yang sangat luar biasa, roh keagamaan. Roh keagamaan. 2 hari yang lalu anak murid saya meninggal. Papanya meninggal. Lalu saya disuruh mengetik ucapan bela sungkawa. Saya buat ala Kristen. Saya sengaja ketik Mazmur dan Wahyu. Begitu saya sodorkan ke kepala sekolah, saudara, ditolak. Dia bilang, Pak ini sangat Kristen. Nah kan Bu, yang meninggal Kristen. Iya tapi ini institusi sekolah. Ya sudah. Sudah perhatikan. Hanya 2 ayat aja. Itu menakutkan bagi mereka. Menakutkan. Dalam hati saya bilang, ini Kristen. Yang membuat guru agama Kristen. Yang mau dihibur keluarga. Maaf saya batuk. Untung tidak pakai batik. Karena kalau pakai batik, batoknya botak, udah sempurna gitu ya. Saudara, roh keagamaan yang begitu membelenggu manusia. Tadi seperti kesaksian yang kita sudah dengar. Hatinya pengen. Tetapi karena pengaruh roh keagamaan, mereka sungkan takut dikatain orang. Ini yang perlu kita doakan supaya pikiran mereka dibukakan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, hatinya terbuka untuk menerima Kristus jadi juru selamat. Jadi berdoa itu cukup 2 menit. Tuhan, Pak Sitorus, aku perintahkan dia bertobat. Berikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan Injil. Berikan juga, bukakan kesempatan bagi dia untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, aku perintahkan pikirannya terbuka untuk Injilmu. Tidak hanya untuk materi. Karena untuk materi sehingga Sitorus ini rela mengorbankan orang lain jadi rentenir. Orang yang tadinya punya rumah digadaikan menjadi tidak punya rumah. Pak Sitorus tadinya datang dari Sumatera hanya dengan modal dengkul jadi punya 10 rumah. Karena rumah orang yang digadaikan menjadi miliknya dia karena nggak sanggup bayar. Tuhan, buka pikirannya. Lalu yang terakhir, buka hatinya, terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jangan hanya datang ke gereja hari Minggu lalu menyanyikan lagu dalam bahasa roh. Kristena HP utondong dalan hamagoani. Artinya begini, saya ini Kristen tapi secara sadar menerabas jalan menuju kepada kebinasaan. Karena itu aku perintahkan Sitorus bertobat kau. 2 menit. Halo, amin. 2
2 menit terlalu lamakah bagi Bapak Ibu yang pegang gadget 3 jam, 2 jam sehari? Lanjut. Yang ketiga. Terus. Kita juga perlu mempersiapkan penuai-penuai. Kalau di gereja kita latih. Kita latih. Bagaimana bersaksi kita latih. Saya percaya gereja kita Petamburan juga sudah melatih para penuai. Amin. Cuma seringkali kita begini, kita takut. Takut. Pertama takut ditolak. Cobalah tanya kepada orang-orang marketing. Untuk menjual satu hal, berapa kali ditolak? Barangkali ratusan kali ditolak. Tetapi orang-orang marketing ngerti betul, semakin dia sering ditolak, dia semakin punya jurus bagaimana supaya tidak tertolak. Dan karena itu mereka tidak menyerah. Gak ada orang marketing yang langsung menyerah. Saya melihat orang-orang yang hebat di marketing adalah orang-orang yang sering tertolak pada awalnya. Tapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan ibu-ibu seringkali tidak butuh, sebetulnya nggak butuh beli. Gara-gara hebatnya orang marketing. Nggak butuh, tapi begitu hebat dia menawarkan. Kita beli. Lalu kita tanya, saya suka tanya begitu, Mak, untuk apa ya? Untuk apa ya? Untuk apa ya? Ya udah nanti berguna. Hah, nanti. Itu duit bayarnya sekarang. Saudara yang kekasih, mempersiapkan penuai. Itu menjadi tugas pendeta. Itu sebabnya para hamba-hamba Tuhan di gereja kita ini yang mempunyai karunia jawatan yang 5 ini. Rasul, Nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ini kerjanya mempersiapkan jemaat untuk menuai. Karena domba melahirkan. Halo, domba melahirkan domba. Gembala melahirkan gembala. Gak ada gembala melahirkan domba. Domba melahirkan domba, karena itu gembala mempersiapkan gembala-gembala yang akan membawa Injil Tuhan. Dilatih. Ini di gereja kami bulan depan lanjut lagi. Lanjutan dari bulan misi, saudara-saudara. Setiap minggu, setiap khotbah, saya berikan kesempatan untuk jemaat latihan 15 menit. Jadi kita sudah persiapkan. Tidak hanya mendengar khotbah, enggak, tapi mereka latihan. Bagaimana pendekatan kepada orang-orang. Kita sudah siapkan materinya itu selama 5 minggu bulan depan. Mereka harus latihan. Saya yakin jemaat Petamburan dilatih untuk itu. Amin. Yang terakhir. Keempat. Ini waktunya, maksudnya menopang pekerjaan misi. Menopang pekerjaan misi. Saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar misi di Wonogiri. Selama 5 tahun, puji Tuhan, sudah terjangkau 2 keluarga, 6 orang. Hamba Tuhan, bro, yang kalau saya tidak salah dari NTT rasanya ya. Jangan kecil hati. 6 orang bertobat. Saya percaya pada waktunya Tuhan. Begitu Tuhan bukakan kesempatan. Yang 6 orang ini menjadi 60. Sudah tahu? Bambu Cina yang terbesar di dunia. Untuk tumbuh tunasnya saja butuh 5 tahun. 5 tahun baru tunasnya. Karena apa? Selama kurang lebih tahun pertama sampai tahun ke-5
akarnya ke bawah, amat sangat dalam, untuk mencari sumber air yang sangat diperlukan oleh pohon bambu ini kelak. Tapi begitu tahun ke-6, ke-7, ke-8 dia bertumbuh menjadi sangat cepat dan menjadi pohon bambu terbesar di dunia. Tapi untuk menancapkan akar butuh 5-6 tahun. Saudara, karena itu kita perlu menopang misi. Jangan hanya nyanyi keren, Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Jangan hanya nyanyi keren. Gembala kita diberikan visi yang luar biasa. Kalau Wonogiri akan dibangun menjadi PAUD dan menjadi rumah pintar. Saya sarankan namanya bukan hanya sekedar rumah baca, tapi rumah pintar. Sehingga semua anak-anak Wonogiri yang hadir di sana menjadi pintar. Dan hamba Tuhan yang 2 ini membuat mereka menjadi pintar. Amin. Tapi saudara itu perlu sarana. Tempat. Buku-buku. Tadi sudah diberitahukan 60 juta untuk Petamburan kalau semua jemaat bekerja bersama menopang pekerjaan misi. Saya yakin dalam 1-2 bulan tercukupi. Kok nggak ada yang respon ya? Hatinya untuk misi berat ya. Saya tahu setiap hari saudara makan bakso aja seporsi 15.000 men. Paling murah. Belum kalau makan di restoran. Sekali makan kalau berempat, berlima mungkin habis 300 sampai 350.000 kalau di restoran. Kalau di warung biasa aja bakso Jawir sudah 24.000 seporsi. Bukan promosi enggak. Saya justru berharap saudara enggak usah beli tapi berikan untuk misi. Tapi belilah bakso masak di rumah. Semua keluarga bisa makan bersama-sama. Ini waktunya kita menopang misi, amin. Jadi ada persembahan kedua kah hari ini untuk misi? Saya tidak tahu. Moga-moga saya tidak lancang. Perlu ada persembahan khusus untuk misi. Dan saya tahu jemaat Petamburan adalah jemaat yang misioner. Yang mendukung misi. Karena kita sadar betul itu pekerjaan Tuhan yang amat sangat besar. Sekali lagi, mari kita siap berkorban. Mari kita siap membayar harga untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala.